Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228, di mana di sini saya akan melakukan praktikum 7, di mana di sini yaitu dataset electoral customer CRAN. Jadi tujuan utama itu mahasiswa mampu mengeksplorasi dan menginterpretasikan data menggunakan berbagai bentuk visualisasi eksploratif untuk memahami pola pelanggan dan faktor penyebab CRAN. Jadi di sini kita ada tahap-tahapannya. Tahap 1 tuh untuk pengenalan dan persiapan. Tahap 2 tuh pembersihan dan penyimpanan data. Tahap 3 tuh visualisasi univariate. Habis itu tahap ketiga ada visualisasi bivariate, dan juga ada tahap selanjutnya nyampe tahap 6. Jadi di sini pertama-tama kita akan buka Google Colab dan membuat notebook yang baru, yaitu di sini praktikum 7 Rehan Aditya. Jadi kemudian itu kita akan mengimport beberapa pustaka yang akan digunakan, yaitu seperti di sini Panda, Seaborn, habis itu Meltopolit, habis itu ada Vitoleti, dan selanjutnya kita itu menggunakan dataset telco customer. Jadi customer CRAN dia menggunakan perintah file upload di situ. Jadi setelah di sini file upload, jadi setelah file itu diunggah, kita itu bisa baca dataset tersebut dengan fungsi pdread csv di sini. pdread csv. Jadi pertama itu kita import pustaka analis data dulu, habis itu kita unggah dataset telco customer CRAN, habis itu kita akan membaca dataset, dan di mana di sini yang keempat kita akan menampilkan 5 baris pertama, yaitu dengan cara print habis itu kita masukkan inputnya 5 baris pertama dataset, habis itu display dev head. Nah, jadi dev head ini dia akan menampilkan 5 baris pertama. Habis itu kita akan memeriksa tipe datanya dengan cara dev info, dan kita juga akan memeriksa apakah nilai kosong menggunakan dev is null, agar nanti data bisa kita bersihkan jika diperlukan begitu. Dan keenam yaitu memeriksa nilai kosong atau missing value menggunakan tadi nilai kosong itu, dan kita akan yaitu menampilkan variabel penting seperti tanner, monthly change, total change, habis itu kontrak dan CRAN. Kita akan print, habis itu kita akan membuatnya 5 baris pertama seperti yang ada di contoh ini. Ada CRAN, dan kita akan menampilkan 5 baris pertama. Nah, seperti ini ada tanner, ada multi trunk, total trunk, kontrak dan trunknya bisa kita lihat di sini. Yang tidak bisa dilihat. Yang penting di sini dia ada 5 data pertamanya, dan di sini ada tahap kedua yaitu pembersihan dan penyimpanan data. Jadi tujuan utama tahap ini adalah untuk memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap untuk divisualisasikan. Dan habis itu langkah pertamanya itu kita akan mengecek kembali nilai kosong, itu menggunakan dev ins null seperti yang ada di atas, yaitu untuk missing value. Dan langkah selanjutnya itu beberapa nilai total strength mungkin kosong atau berupa spasi, maka kita akan ubah nilai kosong itu menjadi none, lalu kita akan mengkonferensi ke float. Jadi def total strength sama dengan pd numeric total strength error dan selanjutnya. Jadi jika ada data yang tidak bisa dikonferensi, secara otomatis akan diganti menjadi nilai none atau kosong begitu. Dan yang keempat yaitu kita memastikan tipe data setiap kolom sesuai. Jadi kita akan print and type data setelah konferensi. Di sini kita akan dev types. Habis itu langkah selanjutnya kelima yaitu kita akan menghapus data duplikat jika ada. Jadi jika ada baris tersebut akan kita hapus supaya tidak mempengaruhi hasil analisa kita nanti, ya gitu. Di sini perintahnya seperti dapat dilihat, yaitu ada dev sama dengan dev drop duplikat di sini. Jadi duplikat sama dengan duplikat chat itu, jadi kita akan nge-print ini duplikat if
duplikat maka dia akan kosong, maka di sini def sama dengan def drop duplikat. Habis itu yang keenam itu kita ubah nilai kategori yes no menjadi 1 atau kosong. Untuk kolom cran habis itu def cran maaf yes 1 no 0 gitu. Jadi hal ini penting untuk mempermudah proses analisis dan pemodelan di tahap berikutnya begitu. Dan contoh ketujuh yaitu tampilkan contoh data setelah pembersihan, dan maka di situ akan ditampilkan data yang bersih begitu. Dan yang terakhir yaitu simpan dataset bersih untuk tahap berikutnya, yaitu dengan cara dev to CSV telco customer cran clean CSV, dan di sini perintahnya. Jadi dataset inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk tahap eksplorasi visual kita nanti begitu. Dan disinilah hasil outputnya masih sama seperti yang ada di atas tadi. Dan tetapi ini dia sudah bersih, dan kita akan lanjut ke tahap 3. Jadi dimana di tahap ini kita akan menganalisis suatu variabel satu persatu untuk melihat distribusi data dan mendeteksi outliernya. Jadi pertama-tama kita tuh akan diminta pertama-tama itu kita akan buat histogram untuk 3 variabel numerik, yaitu monthly trend, habis itu tenor dan total trend. Jadi histogram ini menunjukkan bagaimana data tersebar, dan dapat kita lihat di sini. Habis itu ini kita bisa atur gaya visualisasinya dengan cara weight grid. Habis itu histogram untuk variabel numerik seperti kodenya. Jadi selanjutnya itu kita gunakan box plot pada praktikum ini untuk mendeteksi outlier pada monthly strength dan total strength. Jadi kotak di tengah mewakili rentan data utama. Ini mewakili data rentan utama, dan titik di luar itu di luar kotak itu menunjukkan adanya outlier begitu. Dan dapat terlihat di sini dalam kode ini. Jadi pertama-tama kita bisa histogram untuk variabel numerik, ini kodenya. Dan yang kedua itu ada box plot untuk mendeteksi outlier, dan yang ketiga itu ada count plot atau bar chart untuk variabel kategorikal. Jadi dan keempat itu kita akan interferensi singkat, contohnya print interferensi, habis itu print distribusi modelnya miring ke kanan, mayoritas pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 80 USD begitu. Dan sini dapat kita lihat, dan sini interferensinya kita dapat kelihatan. Dan langkah yang keempat, langkah yang keempat ini kita akan mengeksplorasi hubungan antara 2 variabel untuk mencari pola perilaku pelanggan. Jadi pertama-tama itu kita buat scratch plot antara tenor dan monthly trend. Jadi sini kita akan buat scratch plot antara tenor dan monthly trend berdasarkan cran-nya. Di sini dapat kita lihat beginilah cara scratch plot antara tenor dan monthly trend-nya. Dan juga habis itu ada kedua, yaitu box plot monthly trend berdasarkan jenis kontraknya. Di sini ada PLT figur flag size 8,6. Seperti inilah contohnya untuk melihat box plot monthly trends berdasarkan jenis kontraknya. Jadi terlihat bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki biaya bulanan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan pelanggan dengan kontrak tahunan atau 2 tahun. Itu bisa dapat kita lihat seperti itu dengan cara box plot monthly trend berdasarkan jenis kontraknya. Dan juga itu ada tahap terakhir, yaitu buat Godpret bar chart untuk menampilkan proporsi pelanggan cran di setiap kategori kontrak. Jadi grafik ini memperjelas bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki proporsi cran tertinggi, sedangkan pelanggan kontrak 1 tahun
dan 2 tahun memiliki tingkat CRAN yang jauh lebih rendah begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kontrak jangka panjang membantu mempertahankan pelanggan agar tidak berhenti. Nah, habis itu yang keempat yaitu seperti biasa kita akan mengeprint interferensi hasilnya. Di sini kita lihat yaitu hubungan tenor dan Monty Strength berdasarkan CRAN-nya. Di sini juga ada hasilnya yaitu Monty Strength USD, dan terakhir yaitu proporsi pelanggan CRAN berdasarkan jenis kontraknya. Dan kita akan lanjut ke tahap 5 di mana pada tahap ini kita akan menganalisis hubungan antara beberapa variabel sekaligus untuk menemukan korelasi dan pola yang signifikan terhadap CRAN pelanggan. Jadi langkah pertama adalah membuat heat map korelasi antara variabel numerik. Jadi untuk 4 variabel numerik utama yaitu tenor, monthly strength, total strength, dan CRAN dari heat map ini terlihat bahwa total strength memiliki korelasi sangat kuat dengan tenor dan monthly strength karena nilai korelasinya mendekati 1. Jadi selain itu korelasi antara CRAN dan tenor bernilai negatif. Jadi artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk berhenti atau CRAN begitu. Itu dengan cara heat map korelasi antara variabel, kita bisa dapat melihatnya dari situ. Dan yang kedua itu kita bisa menggunakan pair plot untuk melihat hubungan multivariate. Jadi di mana ini kita itu untuk melihat hubungan multivariate antara variabel dengan warna berdasarkan CRAN-nya. Jadi pada grafik ini dapat kita lihat, jadi pada grafik ini titik berwarna merah itu mewakili pelanggan yang CRAN dan titik biru itu mewakili pelanggan yang tidak CRAN. Jadi dari visualisasi ini terlihat bahwa pelanggan yang CRAN cenderung memiliki tenor rendah dan monthly strength yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan baru dengan biaya bulanan tinggi itu lebih beresiko untuk berhentinya. Dan yang ketiga itu seperti biasa yaitu interferensi hasilnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke tahap yang terakhir yaitu visualisasi interferensi atau plotting. Jadi tujuan dari tahap ini adalah untuk menjelajahi data secara dinamis dan menemukan insight tambahan melalui grafik interaktif yang dibuat menggunakan Plotly. Jadi langkah pertamanya itu kita akan membuat namanya scatter plot interaktif antara tenor dan monthly trend. Nah, jadi antara tenor dan monthly trend itu dengan warna berdasarkan CRAN. Jadi dapat lihat sini. Jadi grafik ini memungkinkan kita mengarahkan kursor ke titik untuk melihat detail pelanggan seperti ID, jenis kontrak, dan layanan internet yang kita gunakan. Seperti ini. Nah, jadi kita lihat. Dan juga dari hasilnya terlihat bahwa pelanggan dengan tenor yang lebih pendek dan monthly strength yang lebih tinggi cenderung lebih banyak CRAN-nya. Dan langkah selanjutnya itu kita akan membuat namanya bar chart. Jadi bar chart ini untuk menampilkan proporsi CRAN berdasarkan jenis kontraknya. Dan kita dapat lihat grafiknya di sini. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki tingkat CRAN tertinggi, sedangkan pelanggan dengan kontrak 1 tahun atau 2 tahun lebih stabil dan jarang berhentinya begitu. Dan terakhir yaitu langkah terakhir yaitu fast state histogram, di mana ini untuk membandingkan sebaran biaya bulanan berdasarkan jenis internet service. Jadi di sini di sini terlihat bahwa pelanggan yang menggunakan fiber optik memiliki biaya bulanan paling tinggi sekaligus tingkat CRAN yang juga lebih besar dibandingkan jenis layanan lain.
Jadi dari visualisasi interaktif ini kita mendapatkan insight tambahan bahwa pelanggan fiber optik dan kontrak bulanan itu merupakan segmen paling berisiko crunch. Selain itu tampilan interaktif seperti ini sangat membantu dalam menganalisis pola dan segmen pelanggan secara lebih cepat dan intuitif begitu. Ya, dan yang terakhir seperti kesimpulannya, dan mungkin cukup sekian dari video hands on saya hari ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.